Imam Ali mengatakan, katakan kepada anak yang bakti sama orang tua, yang selalu membuat orang tuanya gembira, silahkan berbuat apapun, kamu tidak akan masuk neraka. Apakah ada amalan-amalan khusus para aulia solihin pada zaman dulu untuk bisa istiqomah birrul walidain seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi dan lain-lainnya? Kenapa begitu berat rasanya untuk birrul walidain? Ya Habib, jujur masih jatuh bangun ya Habib. Apalagi ortu minim ilmu agama. Mohon pencerahannya Habib dan motivasinya ini agar supaya istiqomah. mulai tadi yang dicari amalan-amalan. Amalan birrul walidain ya. Amalan birrul walidain ya bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua, gak ada bacaannya bakti sama orang tua itu. Gak ada bacaannya. Yang ada apa? Kita pelajari, kita pahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan birrul walidain. Kita pelajari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan birrul walidain. Tulis itu yang besar di kamar kita. Taruh itu di HP kita. Ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hadis Nabi Muhammad ridallahu fi ridal walidain. Tulis itu dan tempelkan di rumah kita supaya kita baca terus, supaya kita lihat terus. Kisah-kisah tentang Al-Qamah dan seterusnya itu baca, dan itulah yang bisa membangkitkan kita untuk bakti sama orang tua. Sulit Habib ya memang, karena derajat birrul walidain sangat tinggi sekali makamnya. Ridhonya Allah, wa ridwanun minallahi akbar. Gak ada di atas ridhonya Allah, itu pada ridhonya orang tua. Ridho ridhol walidain, berarti birrul walidain ini mengundang ridhonya Allah. Hebat banget. Gak ada amalan yang bisa menandinginya setelah tauhid. Makanya sulit. Sulit memang, gak mudah, tapi hebat. Nah, semua yang sulit, yang hebat itu pasti sulit. Semua yang hebat pasti. Kalau yang hebat itu mudah, semua orang masuk surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga sulit enggak? Sulit. Nah, kadang-kadang orang tua kita ini, katanya orang Jawa itu gudo. Tapi kalimat itu enggak pantas diucapkan. Ya. Kalau kita bandingkan ketika kita kecil dan sekarang ketika orang tua kita sudah tua, mana yang lebih menggoda? Jauh kita. Malam hari kita buang air di celana kita. Malam hari kita nangis minta susu, dia harus bangun, bangun merawat kita dengan senang hati, menyusui kita dengan senang hati. Kalau orang tua kita seperti itu gimana? Mungkin kita rawat, tapi perbedaannya orang tua kita merawat kita waktu kecil dengan senang hati, kita merawat orang tua kita dengan berat hati. Walaupun sama-sama ngerawat, itu pun kalau ngerawat. Maka jangan sekali-kali kita durhaka sama orang tua kita. Kalau terjerumus, cepat tobat, minta maaf. Termakan lagi, dapat doa, minta maaf. Kata Sayyidi Habib Umar, diceritakan oleh akhina Sayyid Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Beliau Sayyidi Habib Umar mengatakan, kalau ibumu nilpun kamu, kemudian nadanya itu sopan, ya, maaf nak, ibu ganggu kamu, dia tanya gitu, kamu sudah jadi anak durhaka. Apa hubungannya ini? Kalau ibu kamu masih sungkan, nelpon kamu itu sungkan, bahasanya halus, ada rasa khawatir, takut, kamu udah durhaka. Jadi durhaka itu bukan hanya membentak, ngangkat suara. Durhaka kelasnya para solihin itu, ibu kita takut sama kita itu durhaka. Berarti kita ini nggak bener sampai ibu kita takut. Jadi kalau ada ibu yang
Nak, cepat ke sini. Oh, itu anak bakti. Ibunya berani kayak gitu, berarti ibunya tahu anaknya ini bakti sama dia. Tapi tolong ibu, jangan diambil ini ya. Jangan dijadikan senjata ini. Takut anak sampean nggak kuat. Tapi seperti itulah. Sampai seperti itu. Para solihin itu sukses karena bakti sama ibu. Tidak pernah menyusahkan ibu, selalu membuat ibu gembira. Ini untuk kita, untuk ibu. Anda hidup di akhir zaman, tolong rahmati anak Anda. Jangan dituntut di atas kemampuan dia. Takut dia jadi anak yang durhaka. تزيد شيء بر الوالدين. سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول فليعمل البار ما شاء فلا يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلا يدخل الجنة. الله أكبر. هذا كلام كبير جدا. يعني مهما عملت أيها البار في أمك أو في كلاهما وعملت من الأعمال الفاسدة فإنها أقرب إلى المغفرة مقابل ماذا؟ مقابل برك بوالديك. Beliau tambah ini kalimat yang sangat istimewa ya, menunjukkan betapa hebatnya bakti sama orang tua dan betapa bahayanya durhaka. Mansub ila Imam Ali. Imam Ali mengatakan, katakan kepada anak yang bakti sama orang tua, yang selalu membuat orang tuanya gembira, silahkan berbuat apapun, kamu tidak akan masuk neraka. Masya Allah. Dari mana ini Imam Ali? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnul Bar la yadkhulun nar. Hadis Nabi, anak yang bakti gak akan masuk neraka. Artinya apa? Apakah dia maksiat masuk surga? Enggak. Anak yang berbakti ini diberi oleh Allah ilham, taufik untuk taubat sama Allah sebelum meninggal. Gak mungkin masuk neraka karena Allah udah janji. Nabi berjanji anak yang bakti gak mungkin masuk neraka. Jadi berbuat apapun pasti dia husnul khatimah. Demikian sebaliknya, berbuatlah sesukanya, anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Ibadah kamu sehebat apapun tidak akan masuk surga. Gimana kok bisa orang ibadah gak masuk surga? Pasti su'ul khatimah sebelum meninggal. Pasti dia maksiat dan su'ul khatimah karena durhaka sama orang tua. Allahu Akbar. شرحت المقطع الثاني وليعمل العاق ما شاء. ولا ننسى أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا وحثنا وعلمنا أن البر سلف. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. إذا بررنا بالآباء سيأتون الأبناء ويبرون بنا. Dan beliau ingatkan, bakti kita sama orang tua itu bukan hanya dapat surga, bukan hanya hidup sejahtera, tapi Allah membalas nanti anak-anak kita berbakti sama kita. Baktilah sama orang tuamu, anak kamu akan berbakti kepada kamu. Sebaliknya, durhaka sama orang tua, anak kamu akan lebih durhaka. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak.
semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.